Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Vanessa. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi tata cara wudhu pada pasien yang sakit. Pertama-tama kita pastikan pasien dalam keadaan yang nyaman dan terjaga privasinya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Laura yang bertugas pada hari ini. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Usianya berapa Bu? 40 tahun. Wanita ini ya. Sekarang tinggal di mana Bu? Di Kemari. Baik, Ibu, di sini saya nanti akan membantu Ibu dalam tata cara berwudu dalam kondisi Ibu yang sakit. Apakah Ibu bersedia? Baik, pertama-tama di sini kita pastikan bed dari pasien ini terbebas dari najis. Jika seandainya bed pasien tidak bisa dihilangkan najisnya dan pasien tidak bisa berpindah posisi, maka selanjutnya bisa dibiarkan di situ saja. Setelah itu, selanjutnya kita akan melihat apakah pasien ini menggunakan diapers atau tidak. Jika menggunakan diapers, maka kita ganti dulu diapersnya, kecuali jika pasien itu buang air besar atau buang air kecil secara berlebihan. Selanjutnya, jika kita juga lihat apakah pasien itu menggunakan NGL, kateter ataupun infus. Di sini pasiennya menggunakan infus. Selanjutnya kita pastikan juga tempat ibadah pasien itu bersih dari najis. Kalau di sini pasiennya rawat inap, berarti kita pastikan bed dari pasien itu terbebas dari najis. Jika ada najis maka kita bersihkan, dan jika seandainya tidak bisa dibersihkan dan pasien itu tidak bisa dipindahkan ke tempat ibadah lain, maka pasien diberikan alas untuk ditaruh di bagian bednya. Pastikan alasnya ini kedap air agar pasien ini tidak menyentuh najisnya. Lalu selanjutnya, jika memang tidak bisa, maka pasien akan melakukan wudhu di tempat itu saja, dan itu diperbolehkan. Selanjutnya kita analisa dari keadaan pasiennya, apakah jika pasien ini dia bisa terkena air dan bisa berwudhu sendiri, maka pasien akan melakukan wudhu seperti biasa oleh dirinya sendiri. Lalu jika pasien ini tidak boleh terkena air tapi tidak bisa berwudu, maka kita akan membantu pasien untuk berwudu. Nah, jika salah satu atau sebagian anggota tubuh dari pasien ini tidak boleh terkena air, maka bagian yang boleh terkena air itu dilakukan wudhu secara biasa, dan sedangkan yang tidak boleh dialiri air itu kita bisa usap dengan tangan ataupun dengan kain. Dan jika pun tidak bisa diusap, maka dibiarkan saja seperti itu. Misalnya di sini pasien menggunakan infus. Lalu selanjutnya, keadaan yang keempat itu dimana pasien tidak bisa berwudu dan tidak bisa terkena air sama sekali, karena jika ditakutkan jika terkena air maka kesehatan atau pemulihannya bisa tertunda atau penyakitnya bisa memburuk, maka kita bisa melakukan wudunya itu dengan cara tayamum. Nah, selanjutnya di sini kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini ada wadah tempat untuk menampung bekas kumur-kumur dari pasien. Lalu selanjutnya di sini ada air yang mengalir atau kita bisa pakai spray. Di sini ada alas kain untuk mengalas detik-detik air yang terjatuh setelah wudhu pasien. Lalu selanjutnya di sini ada gelas berisi air untuk kumur-kumur dan juga membersihkan hidung dari pasien nantinya. Baik, di sini Bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai proses wudhu dari pasien. Pertama-tama, Ibu boleh tangannya ditampung. Kita akan memberikan air pada telapak tangan pasien. Lalu Ibu bisa usapkan ke telapak tangan dan ke jari-jari serta ujung tangan, kecuali bagian yang terkena infus. Lalu selanjutnya, setelah itu bisa dengan melakukan kumur-kumur. Ibarat kumur, nanti airnya dibuang ke sini. Kita bersihkan bagian hidungnya dengan menghirup airnya.
dan membuang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan wudhu, yaitu bagian wajah. Yang boleh ditampung, Bu. Jika pasien itu mampu melakukan sendiri, maka dilakukan sendiri, dan jika tidak, maka kita akan bantu. Di sini pasiennya bisa melakukan dengan sendiri. Biasa kalau misalnya, Bu, ya. Selanjutnya kita bersihkan juga area dari mulai siku sampai ke ujung telapak tangannya, Bu, ya. Caranya juga sama seperti tadi. Baik, selanjutnya dari bagian rambut itu diusapkan dari depan ke bagian tepung, lalu ke depan lagi sambil membersihkan telinga. Oke, Bu. Baik, setelah itu kita akan membersihkan kaki dari pasien, dari mata kaki sampai ke ujung jari-jari kaki dan di sela-sela kaki pasien. Di sini caranya sama. Di sela-sela jari juga dibersihkan karena pada pasien sakit biasanya jari-jarinya itu kering. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya, jika dalam pasien itu dalam keadaan tayamum, maka bisa menggunakan debu di sekitarnya pada dinding atau yang lainnya. Boleh mengambil debu di sekitarnya, lalu diusapkan ke wajah dan ke bagian siku kanan kiri. Baik, sekian dari tata cara wudhu saya. Alhamdulillah sudah selesai, Bu, ya. Ada harapannya kemudian bisa melakukan dengan sendiri, ya, Bu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Ya, terima kasih, Bu.